Dia sudah punya bayangan, aku ingin cepat sampai ke rumah, ketemu istriku, ketemu anakku, aku akan mandi, lalu makan, nanti santai. Saudara bisa bayangkan kalau itu dia ingin cepat sampai ke rumah. Pindah angkot kedua, sudah makin dekat, wah sudah nggak sabar dia ingin cepat pulang. Padahal cuma rumah petak. Nangkap nggak ilustrasi ini? Maka itu rumah kita masing-masing itu dambaan anak-anak dan dambaan kita enggak? Kalau saudara dengar berkata mau pulang, kalau sampai saudara aras-arasan mulai, awas kon. Kalau sampai saudara malas untuk pulang, taman Eden di rumah kita, bukan taman Eden. Maka itu pengampunan suami istri. Ingat, tembok rumah kita, dinding rumah kita nyerap kata-kata kita. Dinding rumah itu perlu kata-kata yang manis, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun. Kitab Efesus, kitab Kolose, Paulus menuliskan itu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu, supaya dengan nasihat, pujian, mazmur, nyanyian rohani, kamu menasihati seorang dengan yang lain. Masih ingat ayat itu saudara? Kalau suami istri ada seperti itu, luar biasa. Satu kali ada seorang cerita, Pak Daniel, karena mereka tahu kami suami istri pelayanan keluarga itu sangat dipercaya oleh Tuhan. Saudara, mungkin, maaf saya cuma cerita, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini, saya itu setiap bulan rata-rata memberkati pernikahan, paling dikit itu 3 atau 4, paling dikit. Nanti bulan November itu 6 pernikahan dalam 1 bulan. Bulan Oktober ada 4 pernikahan, dan 2 itu di tanggal 4-nya, 2-nya tanggal yang sama. 1 tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, yang 1 tanggal 20 10 20 10. Saya bilang kamu itu bikin susah saja nikah, cari tanggal yang aneh-aneh. Mengapa Tuhan percayakan kami banyak pemberkatan pernikahan? Saudara, karena Tuhan mempercayakan kami pelayanan keluarga ini luar biasa, dan kami bersyukur untuk itu. Dengar, gembala, saya mau bagi pengalaman. Saya kalau konseling pernikahan itu 25% itu sebelum menikah, 75% setelah menikah. Kenapa? Banyak rekan-rekan Tuhan nggak tahu rahasia ini. Kalau kita mengajar tentang rumah tangga kepada 2 orang yang belum ngalami, itu cuma melongo aja, nggak ngerti, nggak belum praktek. Betul nggak? Saya kalau ngajar sebelum pernikahan itu sebentar, bulan ini 3 pernikahan. Saudara, karena kalau ada orang belum praktek diajari nggak ngerti teori itu. Nah, setelah menikah saya akan ikuti mereka lagi. Saya beri berapa cara dan pertanyaan setelah menikah. Itu lebih penting daripada sebelum menikah. Maka itu gembala-gembala, jangan lepaskan orang yang sudah menikah setelah saudara konseling sebelum menikah. Harus diikuti paling tidak 3 bulan pertama. 3 bulan pertama setelah menikah itu intensif. Saya akan suruh mereka kontak saya atau saya kontak mereka. Tanyakan segala hal, termasuk masalah tempat tidur, masalah apa saja. Karena Alkitab itu ngajar semuanya hebat. Saya kembali lagi. Kalau suami istri harmonis, surga ada di rumah kita, penuh pengampunan. Mari kita buka Efesus pasal 4 dengan cepat. Saudara jangan takut, masih jam 6 sore di India tapi. Jadi saya pakai jam India ya, karena India dengan VIP bedanya 2 jam. Oke? Efesus pasal 4. Kita lihat. Roh Kudus mengajar gini kepada saya. Semua firman yang ada kata anggota tubuh, sesama anggota tubuh, itu pasti tentang suami istri. Nah, saya pakai itu. Ayat 25. Lihat ini, suami istri maka itu kita harus hidup dalam kebenaran ini. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah apa? Benar. Siapa kepada siapa? Seorang kepada yang lain. Karena kita ini siapa?
sesama anggota. Nah, suami istri adalah sesama anggota. Karena suami kepala, istri apa? Tubuh. Ingat itu baik-baik. Hukum ini sempurna. Saudara, tidak ada Tuhan dan manusia siapa saja di dunia, dan tidak ada buku yang menuliskan buku apa saja di dunia bahwa hubungan suami istri itu hubungan kepala dengan tubuh. Hanya Tuhan Yesus dan Alkitab yang menuliskan. Mari hari ini kita belajar. Kata taman itu harmonis. Tuhan tidak berkata, hai perempuan, tunduklah pada suami. Tidak. Yang Tuhan katakan, hai istri, terus tunduklah pada suami. Nah, kalau itu pakai gambaran tubuh dengan kepala, jelas sekali. Misalnya begini, suatu pagi, tubuh, perut yang ditubuh bukan, pengen nasi rawon. Tapi yang mutuskan kepala bukan, mau pecel. Ayo, tubuh nurut atau ngelawan? Ayo cepat jawab, tubuh nurut atau ngelawan? Jadi tubuh harus terima pecel atau rawon? Pecel. Nah, banyak tubuh kurang ajar. Begitu kepala bilang pecel, emplok pecel, perut mengkerut, mau. Perutnya berontak, ngancing, saudara. Bertobat istri seperti itu. Kepala itu saraf pusat, betul? Nah, zaman dulu sebelum zaman modern ini, saudara pernah dengar nama orang, bukan nama orang, nama penyakit buyutan? Apa itu buyutan? Goyang terus. Nah, bahasa modernnya Parkinson. Padahal itu buyutan, saudara. Banyak keluarga Parkinson karena tubuhnya maunya sendiri, goyang sendiri, kepala bilang diem, ngobah terus. Itu istri nggak mau tunduk pada suami. Kenapa banyak suami pusing? Karena lehernya nggak pernah diem, goyang lihat sana terus saja begitu. Itu istri yang nggak mau tunduk itu tadi. Hebat bukan Alkitab itu? Maka itu mengapa Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis. Tidak ada buku manapun di dunia yang ada kata aku benci perceraian. Betul? Hanya Yahweh Tuhan kita yang berkata aku benci perceraian. Kalau Allah berfirman boleh cerai. Allah berfirman laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Betul? Itu firman Allah. Tapi Yahweh kita berkata, aku benci perceraian. Bukan cuma tidak suka, tapi benci, sudah. Dengarkan, kalau ada kepala jengkel dengan tubuhnya, karena tubuhnya sakit terus. Ingat Ibu Ainun Habibie? Aduh saudara, kita lihat Pak Habibie itu figur suami luar biasa bukan? Saudara tahu, dalam sebulan Ibu Habibie dioperasi berapa belas kali? Loh, masa nggak ingat beritanya? 12 kali. Saya nggak bisa bayangkan operasi sebulan 12 kali di bedel mana saja. Tapi Pak Habibie tetap setia. Nggak boleh kepala jengkel dengan tubuh karena langganan sakit. Potong saja tubuh ini, aku cari tubuh baru. Mati kamu. Betul? Begitu pula tubuh jengkel dengan kepalanya. Setiap tanggal 1 pasti ngeluh. Lalu tubuh berkata, aku capek punya kepala kayak begini, potong aja cari kepala lain. Mati juga. Betul? Maka itu Tuhan berkata, aku benci perceraian karena mati. Saudara, ini hebat sekali. Oke, sekarang kita lihat ayat 25. Buanglah apa? Dusta. Saudara, satu-satunya hal yang sangat dan paling menyakitkan hati cuma satu di dunia. Kalau suami mendustai istri atau istri mendustai suami, jawab iya atau tidak. Itu sakit sekali. Maka itu jangan ada dusta dalam rumah tangga kita. Saudara beri tanda Efesus 4. Kita buka Kejadian 2:25.
Itu ayat hebat sekali, saudara. Kejadian 2:25.